Opini parenting yang ke-17. Love language adalah bagian paling dasar dari kasih sayang yang harus dimiliki dan juga diterima oleh seorang anak. Ayah dan bunda, ketika kita mempelajari parenting, kita harus mulai untuk fokus kepada bagaimana kita menyampaikan love language kita. Sentuhan, kasih sayang berupa ucapan dan juga secara verbal kita jelaskan kepada anak-anak kita lewat perlakuan dan habit atau rutinitas keseharian. Di situ kita akan menjelaskan kepada anak-anak bahwa rasa cinta dan juga kasih sayang harus diutarakan. Kita harus dapat untuk mengenalkan bagaimana cara berekspresi ketika kita menyayangi orang lain. Anak-anak yang sedari kecil tidak pernah diajarkan terkait dengan love language akan merasa kaku dan juga sungkan untuk mengekspresikan kasih sayang kepada orang nanti ketika mereka dewasa, baik itu kepada orang-orang sekitarnya, keluarganya, maupun kepada anak-anaknya nanti. Dari itu, love language yang kurang diperhatikan ketika anak-anak kita kecil akan menjadi warisan kepada cucu-cucu kita mendatang. Opini parenting yang ke-18. Ketakutan akan penerimaan adalah akibat dari orang tua yang sering menyalahkan anak. Anak-anak yang sering disalahkan oleh orang tua dari setiap kesalahan dan aktivitas dalam kehidupan rumah yang sering disangkut pautkan kepada kesalahan anak dalam interaksi keseharian. Begitupun orang tua yang sering marah dan juga sering sekali untuk melampiaskan emosi kepada anak akan membuat anak sulit sekali untuk menerima ketakutan terkait dengan penerimaan orang lain dan juga interaksi sosial di sekitarnya. Anak-anak yang mulai tertutup dan sulit berbaur dengan teman-teman di sekitarnya, sulit sekali beradaptasi dengan lingkungan baru, itu cenderung hasil dari orang tua yang sering menyalahkan anak terlalu keras dan tidak dapat mengelola emosi di depan anak. Opini parenting ke-19. Generasi serba salah terbentuk dari orang tua yang tidak mampu untuk mendidik, hanya fokus untuk menghardik. Orang tua yang hanya fokus untuk mengajarkan, menasehati, dan juga marah terkait dengan apa yang tidak sesuai di depannya, itu akan membuat anak-anak kita cenderung untuk menjadi pembangkang. Anak-anak mulai untuk merasa kebingungan untuk apa yang harus mereka lakukan, cenderung serba salah. Inilah generasi serba salah yang merupakan akibat dari orang tua yang tidak dapat fokus bahwa pendidikan juga harus berlaku dua arah. Mencontohkan dan menjadi teladan yang baik di depan anak itu juga penting daripada sekedar menasehati dan juga terus memberikan suatu batasan dan aturan. Dari itu juga orang tua yang komunikasinya dapat berjalan dengan baik kepada anak dan juga dapat untuk memberikan suatu penerimaan baik kepada anak dan diterima dengan baik oleh anak, dapat memberikan fokus pada anak untuk melakukan hal yang terbaik, bukan hanya menjadikan anak-anak kita serba salah, bingung untuk berbuat dan untuk bersikap di depan orang tuanya. Opini parenting yang ke-20. Pengabaian adalah hukuman terberat dalam parenting, melebihi dari kekerasan fisik. Hal ini terkait dengan bagaimana silent treatment sering sekali dilakukan oleh orang tua kepada anaknya ketika anak kita sudah tidak lagi mau diatur atau tidak lagi dapat mendengarkan kita. Kesalahan yang berulang-ulang sering sekali membuat orang tua tidak sabar dan akhirnya melakukan emosi berlebih. Setelah itu orang tua biasanya akan melakukan silent treatment atau mendiamkan anak. Mendiamkan anak ini adalah suatu hukuman yang paling berat dalam konsep diri anak. Karena pada akhirnya pengabaian itu akan memberikan suatu luka mentalitas dalam diri anak, di mana ketika itu berlarut-larut membuat anak merasa depresi. Di situ akan menjadi suatu hukuman yang sangat berat, bahkan bisa melebihi suatu bekas dari kekerasan fisik. Karena luka secara emosional dan juga luka secara mentalitas akan lebih sulit untuk diobati.